warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kakak Matematika, dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen, dan lebih khususnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dasar dari fungsi eksponen, di mana untuk fungsi eksponen adalah sesuatu yang berbeda. Ada di kelas 10 di matematika peminatan. Eksponen adalah bentuk lain dari pangkat. Oke, selanjutnya akan lebih jauh kita jelaskan dalam video yang satu ini. Oke, kita lihat video. Oke, baiklah, dan untuk materi fungsi eksponen ini materi kelas 10 semester 1 ya, untuk matematika peminatan. Jadi fungsi eksponen, yang namanya eksponen itu adalah kata lain dari pangkat, sehingga yang namanya fungsi eksponen ini adalah sebuah bentuk fungsi yang melibatkan bentuk pangkat. Artinya nanti yang akan kita operasikan, yang akan kita hitung adalah bentuk-bentuk dari bentuk berpangkat atau bentuk eksponen yang kita kenal dengan materinya itu adalah persamaan fungsi eksponen. Dan untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari persamaan, sifat-sifat dari fungsinya dulu. Contoh persamaan ya, sifat-sifat dari fungsi eksponen. Ada 8 sifat, akan saya terangkan satu persatu. Kita mulai dari sifat yang pertama. Eksponen itu misalkan atau kita tulis dengan bilangan pokok atau basis. Itu adalah angka yang di bawah, kemudian eksponennya pangkatnya yang di atas. Sifat yang pertama, saya tulis sifat eksponen. Ini masih ke fungsinya. Yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Semua bilangan jika dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1 kecuali untuk 0. Artinya bilangan, A ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, sehingga bilangan pokoknya nggak boleh 0. Artinya nanti A itu semua bilangan, yang penting bukan 0 ya. Seluruh bilangan jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu sifat eksponen yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah pangkat negatif. Pangkat negatif berarti gini, A pangkat min N gitu ya. N-nya adalah sebuah angka atau sebuah konstanta ya, sebuah angka. Maka untuk A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ini. Jadi pangkat negatif itu akan berubah menjadi 1 per. Ya, jadi A pangkat N menjadi 1 per A pangkat N. Misalkan 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Gitu, ini ya. Kemudian sifat yang ketiga. Sebelum masuk ke sifat yang ketiga, ini akan saya kasihkan contoh untuk masing-masing sifatnya langsung. Ini ya, ini contohnya saya tulis di sebelah kanan. Misalkan apa? Misalkan 5 pangkat 0 ini akan sama dengan 1. Karena kita tahu bilangan pokoknya atau basisnya itu bukan 0, gitu ya. Kemudian misalkan 2,5 pangkat 0 berapa? 1 juga. Kenapa? Karena bilangan pokok atau basisnya itu bukan 0. Ya, jadi seluruh bilangan apabila dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1 kecuali ada syaratnya ya. Ya, ini tidak boleh 0. Nah, yang kedua, untuk A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ini juga ada syaratnya, A juga tidak boleh sama dengan 0. Contohnya begini, 3 pangkat negatif 2. Kita tahu bahwa pangkat negatif akan berubah menjadi 1 per. Sehingga 3 pangkat negatif 2 ini akan berubah menjadi 1 per 3 pangkat 2, atau bisa kita tulis 1 per 9. Nah, jadi pangkat negatif itu berubah lokasinya ya. Yang tadinya ada di pembilang ini kan bisa saja saya tulis per 1 ya.
Yang tadinya ada 5 bilang berubah ke penyebut dan negatifnya hilang, berubah. Gitu. Ini untuk sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga mulai operasi hitung. A pangkat M dikalikan A pangkat M. Nah, jadi bentuk perkalian ini saya tulis sebagai titik atau dikenal dengan dot. A pangkat M dikalikan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M plus N. Artinya pangkatnya itu dijumlahkan, tetapi ada syarat ya bahwa ini sama. Bilangan pokoknya atau basisnya sama. Ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya nih, misalkan 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, dari sini daripada kita menghitung satu per satu dari 2 pangkat 6 berapa, 2 pangkat 3 berapa, kemudian disederhanakan lagi dan seterusnya, maka 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 3, atau bisa kita tulis 2 pangkat 9. Bisa kita jabarkan, atau misalkan sampai sini pun bisa betul. Di sementara kita menjelaskan sifatnya 1 per 1. 2 pangkat 9 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali ini. Ini sifat yang ketiga. Oke, kita lanjut sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat, ini tadi sudah ada perkalian. Kita ke pembagian. A, ini nomor 4 ya. A pangkat M per A pangkat M. Jadi pembagian itu bisa ditulis sebagai bentuk pembagian biasa, atau bisa juga kita tulis seperti ini, per. Nah, A pangkat M per A pangkat N tentunya dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sama halnya seperti perkalian tadi. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, berbeda dengan pembagian, yaitu pangkatnya dikurangi. Contohnya adalah 2 pangkat 6 seperti tadi kita bagi dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 3, atau menjadi 2 pangkat 3. Ya. Jadi untuk sembarang bentuk pembagian eksponen ya, bentuk pangkat atau bentuk eksponen ketika dibagikan dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Yang tadinya A pangkat M per A pangkat N, atau ketika sudah contoh soalnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 3 menjadi 2 pangkat 3 saja. Atau ketika diminta mencari hasil atau nilainya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, nomor 4. Kemudian kita masuk sifat nomor 5. Sifat nomor 5 adalah bentuk perkalian A kali B pangkat M. Nah, ini A kali B dikasih kurung ya, pangkat M. Ini bisa kita jabarkan atau sifatnya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi untuk masing-masing variabel yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan masing-masing dengan M. Jadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Apabila di sini lebih dari 2, misalkan A, B, C, maka ketika dijabarkan menjadi A pangkat M kali B pangkat M kali C pangkat M. Itu bentuk yang nomor 5 atau sifat yang nomor 5. Kemudian sifat yang nomor 6. Sifat yang nomor 6, atau ini kasih contoh dulu ya. Ini contohnya 2 dikalikan 4. Nah, ini pangkat 3. Ini 2 kali 4 pangkat 3 ketika dijabarkan ini boleh menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 3. Nah, ini jadi seperti itu.
Jadi untuk perhitungannya menjadi 2 pangkat 3 itu berapa dikalikan dengan 4 pangkat. Oke, itu untuk sifat yang nomor 5. Kita masuk sifat yang nomor 6. Misalkan seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi ada sebuah bilangan pokok atau basis yang punya eksponen, atau dia merupakan bentuk pangkat tetapi dipangkatkan kembali ke dalam N ini di sini. Maka ketika ada bentuk semacam ini, penjabarannya menjadi A pangkat M kali N. Ya, kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, kalau perpangkatan dan dipangkatkan lagi, ini pangkatnya menjadi dikalikan atau menjadi A pangkat M kali N. Contohnya, ketika ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 ini, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 6 ya. Jadi ini sifat yang ke-6 ini jangan sampai lupa. Kenapa? Karena bentuk pangkat ketika dipangkatkan kembali, maka eksponennya kita kalikan, atau bilangan pangkatnya itu kita kalikan dengan pangkat yang Oke, itu untuk sifat yang nomor 6. Kemudian untuk sifat yang nomor 7, ini hampir sama dengan yang tadi. Untuk sifat yang nomor 7, nah, kalau tadi kita mengenal ada A kali B pangkat N atau pangkat N. Sekarang apabila A per B, nah, pangkat N, jadi hampir sama seperti bentuk yang tadi atau sifat yang sebelumnya. Maka untuk bentuk yang semacam ini kita bisa menjabarkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita pecah menjadi bentuk eksponen masing-masing. Pembilang punya eksponen, penyebut juga punya eksponen. Jadi masing-masing dipangkatkan dengan pangkatnya tadi. Contohnya, misalkan ada 3 per 4 itu contoh ya, 3 per 4 pangkat 2, maka bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2, atau 9 per 6. Nah, jadi ini adalah sifat atau bentuk lain ya dari eksponen ya, bentuk pembagian atau per, asalkan pembagian kita kasih huruf ya, semacam. Jadi pangkat eksponennya tadi itu kita masukkan ke pembilang dan juga ke, nah, ini contohnya semacam itu untuk sifat yang nomor 7. Kemudian yang terakhir, sifat nomor 8. Nah, misalkan ada A pangkat M per N, atau pangkatnya ini merupakan bentuk pembagian atau bentuk per ya, lebih seringnya. Untuk A pangkat M per N ini akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Jadi A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ini hati-hati ya. Seperti kita tahu ini bentuk akar. Nah, kemudian di sini bilangan dari akarnya, kemudian A pangkat M adalah pangkat yang di atas ini. Nah, ini menjadi akar pangkat M dari A pangkat M. Contohnya begini, 5 pangkat 5 per 3. Nah, maka ini akan sama dengan kita tulis di akar pangkat 3 dari 5 pangkat ya, akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Ini bisa kita hitung. Itu ada 8 sifat dari eksponen, yang mana ini merupakan
materi awal atau pengenalan terhadap eksponen dan juga sifat-sifatnya. Sifat eksponen ada 8 dan bisa berkembang, bisa dieksplorasi. Nanti contoh soal dan juga bentuk soalnya ini akan menyesuaikan atau akan melibatkan sifat-sifat yang ada di eksponen tersebut. Nah, artinya nanti silakan kalian untuk bisa mempelajari lebih lanjut, dicoba dari sifat pertama, kedua sampai ke 8, dan mungkin ada sifat lain yang mungkin belum saya sampaikan. Semoga sudah lengkap semua. Kalaupun belum ada, nanti bisa kita susulkan di video-video selanjutnya. Oke, ini dulu untuk sifat eksponen dan untuk persamaan eksponen, kemudian contoh-contoh soalnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi yang sudah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan